Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia. Saya salah seorang siswa di kelas LC kelas C. Saya akan menjelaskan hiwar dalam buku Lughatul Arabiyah halaman 7 yang bagian Al-Wahdatus Tsaniyah Ad-Dirasah. Di sini berisi percakapan antara Qasim dan Hamid. Pertama-tama saya akan menerjemahkan percakapan tersebut terlebih dahulu. Qasim, ila aina tadhabu ya Hamid? Mau pergi kemana? Kamu, wahai Hamid. Hamid menjawab, adhabu ila jami'ah. Saya akan pergi ke kampus. Kemudian Qasim menjawab, waktu mubakiron, pagi-pagi sekali. Asa'atul an asadisah sobahan. Sekarang masih jam 6 pagi katanya gitu. Kemudian Hamid menjawab, al-jami'atu ba'idah anil bait. Kampusnya jauh dari rumah. Ya, jadi si Hamid ini pergi pagi-pagi karena kampusnya jauh dari rumah. Kemudian Qasim bertanya kembali, mata yabda'ul yaumud dirasi? Kapan pembelajaran hari ini dimulai? Kemudian Hamid menjawab, yabda'u bisa'ati sabi'ah sobahan. Pembelajaran dimulai pada pukul 7 pagi. Kemudian Qasim bertanya kembali, hatadhabu bil hafilah? Apakah kamu pergi menggunakan bus? Kemudian Hamid menjawab, la, tidak. Adhabu bisayyarah. Saya pergi menggunakan mobil. Nah, mobil yang di sini itu mobil pribadi maksudnya ya. Kemudian Qasim bertanya kembali, mata yantahi yaumud dirasi? Kapan pembelajaran hari ini berakhir? Hamid menjawab, pembelajaran hari ini berakhir pada jam 1 siang. Jadi duhron itu bisa jam 1 duhur atau bisa diartikan siang karena duhur itu pasti kan siang. Kemudian Qasim bertanya kembali, kam hisatan tadrusu fil yaum? Berapa mata pelajaran yang akan kamu pelajari hari ini? Hamid menjawab, adrusu salasa hisosin fil yaum. Saya belajar 3 mata pelajaran hari ini. Kemudian Qasim bertanya kembali, mada taf'alu fil istirahah? Apa yang akan kamu lakukan ketika istirahat? Hamid menjawab, adhabu ilal maktabah. Saya akan pergi ke perpustakaan. Aw ilal muhtabar, atau ke laboratorium. Kemudian Qasim menjawab, ma'akan najah insyaallah. Ini tuh kayak ucapan itu. Ucapan semoga sukses insyaallah gitu. Ucapan doa lah ya, semangat atau mungkin ya udah kayak gitu gini, kalau bahasa Indonesia mah kayak bahasa basinya gitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pada pertanyaan Qasim yang pertama, ila aina tadhabu ya Hamid? Nah, di sini ada kata tadhabu. Kenapa di sini tadhabu? Ini asalnya kata yadhabu, namun disatukan dengan domir anta. Kenapa harus menggunakan domir anta? Dikarenakan subjek, maksudnya orang yang diajak bicaranya tuh kan si Hamid. Nah, si Hamidnya tuh ada di tempat si Qasim dan si Hamid ini di tempat yang sama dan mereka tuh saling berhadapan. Makanya anta tuh biasanya digunakan untuk domir laki-laki yang kayak ada di hadapan kita gini. Kalau orang yang nggak ada di hadapan kita kan dia itu tuh biasanya pakai huwa. Kalau anta tuh kamu. Jadi kan kalau kamu tuh kayak ya mungkin tidak selalu berhadapan di real life ya. Kayak telepon mungkin bisa pakai kata kamu, tapi intinya kayak orangnya tuh kita ada, kita ketahui gitu.
kayak ada di depan kita dan kita juga ngobrol dengan orang sama. Kalau dia biasanya orang ketiga kan, kalau ini tuh kamu tuh kayak ya orang kedua gitu kan. Maka yang tadinya yadhabu ditambah tak di awal jadi tadhabu. Itu tuh tak di awal tuh menunjukkan bahwa dalam tadhabu ini ada kata anta. Makanya dalam artinya pun ila aina tadhabu, mau pergi ke mana kamu, langsung ada kamunya. Sementara di sini ada ila aina tadhabu ya Hamid. Di sini diperjelas si kamunya tuh si Hamid. Tapi sebenarnya kalaupun tidak menggunakan kata ya Hamid pun tidak apa-apa. Jadi kata ila aina tadhabu saja sudah cukup. Hanya saja di sini diperjelas bahwa si kamunya tuh si Hamid. Nah, di sini juga Hamid menjawab adhabu ilal jami'ah. Kenapa menjadi adhabu? Nah, dalam kata adhabu ini terdapat domir ana. Ana itu artinya saya. Makanya kata yadhabu yang awalnya yadhabu karena disatukan dengan domir ana, maka ditambah alif di depannya, hamzah gitu. Jadi adhabu. Kemudian pada jawaban Hamid yang ini al-jami'atu ba'idatun anil bait. Nah, di sini ada kata ba'idah. Nah, ini ba'id biasanya berpasangan dengan kata an. Makanya di sini al-jami'atu ba'idatun anil bait. Di depannya pasti ada kata anil. Karena ketika ada kata ba'id pasti ada kata di depannya pasti an. Karena pasangan ba itu an. Ba itu artinya jauh. An itu dari. Namun kebalikannya kayak korib itu kan dekat itu pasangannya, korib itu pasangannya dengan min, tapi an dan min artinya sama, dari. Hanya khusus saja gitu, kalau ba'id pasangannya an, kalau korib pasangannya min, tapi an dan min memiliki arti yang sama, yaitu dari gitu. Kemudian al-jami'atu ba'idatun anil bait. Kenapa di sini ba'idahnya pakai tak marbutoh? Dikarenakan di kata sebelumnya yaitu al-jami'ah itu mu'annas. Dimana bisa dilihat mu'annas? Dalam tak di akhir. Al-jami'ah ada tak di akhirnya. Itu tuh menandakan bahwa al-jami'ah tuh mu'annas. Makanya kata ba'idah yang disebut kata keterangan yang menerangkan bahwa si jami'ah ini jauh gitu, itu tuh harus ikut menggunakan tak marbutoh. Makanya al-jami'ah ba'idah gitu. Tapi ketika apa yang diterangkan oleh si ba'id ini bukan mu'annas, dia tidak perlu menggunakan tak marbutoh. Contohnya seperti dibalik ya, kalau dibalik ke gini, al-bait ba'id. Nah, kalau al-bait karena itu bukan mu'annas, karena tidak ada tak marbutohnya kan, maka otomatis itu adalah mudzakkar, maka baitnya pun harus mudzakkar, tidak usah pakai tak marbutoh gitu. Nah, selain itu juga ada yang menarik dalam percakapan ini. Dalam bahasa Arab, hafilah artinya kendaraan bus, mobil bus gitu. Kalau sayyarah itu mobil pribadi. Dalam percakapan bahasa Arab, mungkin kalian akan sering menemukan kata tanya seperti aina, mata, hal, kam, dan mada. Nah, aina biasanya digunakan untuk menanyakan tempat, kayak aina kemana gitu, aina kemana gitu, di mana gitu. Kalau mata
digunakan untuk menanyakan waktu. Kayak di sini, mata yabda'ul yaumud dirosi. Kapan tuh artinya juga. Kapan memulai pembelajaran hari ini? Tuh kayak menanyakan waktu kan. Jadi jawabannya juga pasti ada jam-jamnya, kayak yabda'u bisa'atis sabi'ah sobahan gitu. Kemudian ada pertanyaan hal. Nah, hal itu artinya apakah? Setahu saya, kata hal itu memiliki dua jawaban pasti dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada pertanyaan hal, pasti jawabannya tuh ada na'am atau la. Pasti salah satunya. Jika tidak na'am, pasti la. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kam. Kam itu artinya berapa. Biasanya digunakan untuk menanyakan hitungan. Sama seperti dalam percakapan ini. Kam histotan tadrusu fil yaum. Berapa matkul, berapa mata pelajaran yang akan kamu pelajari hari ini. Nah, jawabannya pun kan ada hitungannya. Adrusu salah hisosin fil yaum. Saya belajar 3 pelajaran. Ini disebutkan langsung 3 pelajaran hari ini. Kemudian yang terakhir, maba. Dalam percakapan ini, maba artinya apa? Maba taf'alu fil istirahah contohnya. Apa yang akan kamu lakukan ketika istirahat? Nah, gitu. Jadi kayak dalam bahasa Arab tuh setiap pertanyaan tuh pasti berbeda katakan, kayak aina untuk menanyakan tempat, mata menanyakan waktu, hal menanyakan apakah gitu. Lalu kam menanyakan jumlah biasanya. Dan maba itu apa gitu. Sekian yang bisa saya terapkan. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.